Tapi pasti saya yakin tidak bisa masak dia. Belajar bisa dipelajari dong kalau itu ya. Ini BTW cari penyiar apa calon istri ya? Mohon maaf ya. Atau mungkin penyiar untuk TV kuliner ya? Kalau kita untuk sehat jasmani juga ada latihan fisiknya, ada senam, ada olahraga, ada ini. Jiwa juga sama, harus ada latihan-latihan kejiwaan, penguatan, bisa rekreasi, meditasi. Yang Muslim mungkin banyak berzikir, yang agama lain juga mengikuti, misalkan Kristen kebaktian dan lain sebagainya. Itu adalah upaya-upaya untuk melatih mental. Kita beruntung sebenarnya di negara yang mayoritas orangnya percaya bahwa ada Tuhan. Ketika orang itu tidak percaya adanya Tuhan, kalau ada sesuatu masalah atau mengerjakan suatu gagal, itu tidak ada pelarian bagi dia. Kalau kita kan enak misalkan menghibur dirinya ketika kita sudah belajar, kemudian tes gagal, ya itu sudah takdir Allah. Kenapa jomblo takdir gitu? Tapi di negara-negara yang tidak percaya itu dia akan mencari terus kenapa. Padahal aku sudah begini. Itu stres tersendiri itu, yang akhirnya kejadian di negara-negara yang itu banyak kejadian bunuh diri dan lain sebagainya itu. Di kita enak saja orang Jawa itu misalkan mestinya dapat apa, cuma dapat masih untung dapat itu. Iya, masih beruntung dia kecelakaan aja misalkan masih untung kakinya yang patah bukan kepalanya yang pecah, itu masih gitu. Iya. Jadi masih benar-benar ini ya Dok, karena sudah memegang teguh dengan agama itu pegangan. Kalimat itu bagi dunia kejiwaan kita itu sangat menguntungkan. Misalkan orang tercinta tiba-tiba diambil oleh Yang Maha Kuasa, itu di kita tidak pernah stres terlalu berkepanjangan dibanding dengan negara lain yang tidak basis agama gitu. Ada yang ateis seperti itu ya. Itu susah mereka. Kenapanya itu dia akan jawabnya agak lama. Kalau kita udah takdir Tuhan itu gitu. Baik. Nah Dok, kalau misalkan Dokter Kasil melihat nih fenomena yang banyak terjadi di masyarakat gitu kan, apa sih Dok yang sekarang ini mungkin dari terkait dengan kesehatan mental yang banyak terjadi mungkin di Tulungagung atau mungkin di masyarakat mana yang Dokter temui atau seperti apa Dok? Iya, tadi itu pemahaman kita bahwa kesehatan jiwa dan kesehatan fisik itu juga masih belum berimbang. Bahwa kita kalau tahu orang tiba-tiba sakit perut, kita mungkin responnya langsung aduh ada orang pingsan atau apa. Tetapi ketika ada orang yang kena stresor kejiwaan, kita bingung nolongnya kayak apa gitu. Sehingga menyebabkan ini itu menjadi problem. Gangguan kejiwaan yang berlangsung lama dan tidak segera ditolong, itu penyembuhannya juga lama. Misalkan gini, kalau ada orang gila di jalan itu yang sudah bertahun-tahun, itu menyembuhkannya susah daripada orang yang tiba-tiba kemudian amuk, gaduh gelisah karena stres terus segera dicarikan pertolongan, dia akan cepat sembuhnya. Sama seperti penyakit fisik juga sebenarnya, semakin dia kronis semakin susah untuk penyembuhannya. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa dalam kondisi menjaga keseimbangan kesehatan jiwa dan kesehatan fisik itu penting. Nah, di negara kita yang berketuhanan Yang Maha Esa itu ya mendekatkan diri dengan cara berpikir dan lain sebagainya, itu sebenarnya olahraga bagi jiwa untuk menaikkan dan menurunkan ketika ada kondisi bahagia banget, dia juga tidak harus bahagia yang terlalu. Ketika dia ada kondisi susah, dia tidak terlalu susah. Itu sebenarnya controlling untuk melatih. Kalau di fisik tadi itu olahraga fisiknya senam, dan ini kalau yang di sini yang di jiwa ya seperti itu. Ada meditasi, kalau misal yang Muslim ya bagaimana tadi mungkin mengaji atau berdoa, kalau yang Kristen mungkin kebaktian dan lain-lain. Jadi artinya di sini tidak hanya asupan pola makanan yang bergizi, tapi asupan untuk rohaninya juga perlu untuk diseimbangkan. Yang kedua yang sering jadi tadi itu yang sudah kita sampaikan,
kita harus aware ketika melihat teman kita mulai aneh-aneh, mulai aneh-aneh perilakunya, itu jangan-jangan bahwa dia adalah gejala awal dari sebuah gangguan kejiwaan. Maka kita sudah tahu sekarang arahnya kemana, ke psikolog atau ke psikiater gitu. Orang yang tiba-tiba lepas kendali, apakah sementara atau itu berkelanjutan beberapa hari, berkelanjutan atau periodik. Setiap ada stresor dia selalu tidak bisa kontrol diri. Setiap ada stresor dia tidak bisa kontrol diri. Itu kan aneh gitu loh. Rata-rata orang kalau ada masalah masih bisa lah, misalkan mengumpat mungkin hanya beberapa saat, nggak sampai misalkan mecahi barang-barang. Kalau sudah begitu dia berarti tidak bisa kontrol kemarahannya, sudah aneh itu. Nanti setelah itu menyesal, loh kok HP saya banting gitu. Baru sadar, baru kemudian dia sadar itu berarti gitu. dia sebenarnya tidak bisa kontrol diri. Nah itu sebenarnya sudah tanda-tanda bahwa dia ada gangguan gitu. Jadi kedua yang sering terjadi di kita bahwa hal seperti itu dianggap wajar dan variasi normal, maka harus peka terhadap lingkungan. Kalau ada teman-teman atau di lingkungan kerja kita mulai aneh. Ini juga share untuk teman-teman media di sini ya, yang kerjanya deadline terus ya, kejar tayang ya Bu, kayak sinetron ya. Tadi kalau misalkan aware dengan temannya, biasanya dia heboh, tiba-tiba kok diam. Tapi ya kemudian jangan dijudge bahwa dia juga gangguan mental, siapa tahu dia sakit gigi gitu kan ya Dok. Akhirnya dia diam gitu kan ya Dok. Nah Dok, kalau misalkan tadi ada perubahan sikap yang kemudian dia mungkin ceria jadi diam, atau dia itu pelarian masalahnya malah justru untuk cari tempat yang ramai. Apakah kemudian swing mood itu juga jadi salah satu tanda-tanda stres atau depresi Dok? Ya, patokannya bahwa dia masih bisa kontrol diri. Kalau dia sudah tidak bisa kontrol diri, terus diingatkan denial misalkan, itu ya kita harus hati-hati bahwa dia mungkin sudah mengarah ke sesuatu yang lebih serius lagi gitu. Tapi kalau hanya sesekali, nggak periodik misalkan, setiap mesti gini, itu tanda-tanda. Kalau misalkan hanya sesekali itu mungkin ya enggak. Tapi Dok, ada beberapa saya pernah membaca cerita juga, terutama untuk anak-anak sekolah yang beban tekanan dari orang tuanya tuh lumayan tinggi. Jadi sebenarnya mungkin tidak periodik, tapi kayak gimana ya? Saya melihatnya kayak tabungan stres gitu loh Dok. Jadi dia dari kecil terus tapi menahan sampai kemudian dia dewasa baru meledak Dok. Nah, ini berarti gimana Dok untuk mengidentifikasinya ini seperti apa Dok kalau kayak gini? Biasanya itu ketahuannya setelah. Jadi setelah meledak tadi terus diruntut ke belakang baru ketahuan ternyata dulu historisnya begini. Tapi kalau di perjalanan kita mungkin kan mereka tidak mengeluh, mungkin kelainannya juga nggak nampaknya kan setelah meledak. Nah, yang perlu diperhatikan barangkali ya kalau terkait dengan stres anak sekolah tadi adalah ya kita orang tua. Kita ini kadang-kadang sudah membuat target kepada anak saya, nanti gedenya harus seperti ini, anak saya harus seperti A, anak saya harus seperti B. Padahal sebenarnya tipologi kita, termasuk kemampuan keterampilan kita itu ya sama seperti sidik jari kita. Orang yang seperti saya saat dunia itu ya hanya saya sendiri, tidak ada orang lain. Semua orang itu unik. Semua orang itu unik, sehingga tidak bisa misalkan saya ngomong kamu itu kok tidak seperti itu. Ya memang nggak seperti itu, diciptakannya tidak ada yang sama. Sehingga misalkan kalau saya jadi dokter, kemudian saya lebih punya keterampilan untuk memimpin, ya itu mungkin saya gitu. Belum tentu yang dimiliki dokter yang lain meskipun sama-sama dokter. Sama-sama dokter. Sama seperti penyiar, mungkin dia lebih pas membawakan berita. Saya lebih pas membawakan olahraga. Itu kan kecenderungan dan passion masing-masing. Betul. Sehingga nggak perlu orang tua harus memaksakan anaknya untuk jadi apa. Kalau menurut saya, saran saya kepada semua orang tua adalah bimbing anak-anak itu untuk menemukan jati dirinya, menemukan warnanya sendiri. Iya, ketika dia sudah menemukan jati sendirinya dan dia unik, semuanya pasti bisa dijual.
artinya dijual itu dimaksimalkan. Orang lain pasti diasah. butuh dia gitu, karena yang punya seperti dia hanya dia sendiri gitu. Oke. Jadi nggak perlu dia harus jadikan apa, bimbing dia untuk menemukan jati dirinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau kita umpamakan analogi bunga mawar dan melati gitu ya Dok ya. Mungkin bunga melati akan melihat bahwa wah mawar kan disukai karena lambang Valentine dan lain-lain gitu ya. Betul. Tapi bunga mawar bisa aja tetap nyinyiri si melati. Kok melati nggak ada durinya ya? Nggak bikin luka berdarah ya? Aku iri. Nah, akhirnya dibanding-bandingkan. Nah, ini nggak akan ketemu. Tapi kalau misalkan kemudian oke, si mawar punya kelemahan dalam duri, ya udah durinya dipotong aja biar nggak kena. Oke, si melati ini nggak cocok untuk bunga Valentine, ya udah dia disusun aja di buket bunga supaya bisa untuk jadi bunga Valentine. Jadi tinggal bagaimana mengenali kelebihan, dimaksimalkan untuk menjadi sebuah kelebihan yang luar biasa. Yang melati ini mawar nggak punya, mawar ini punya, melati juga nggak punya, gitu ya teman-teman ya. Tapi tadi saya senang tadi ketika menyinggung soal penyiar, ada penyiar yang cocok untuk bawa berita, olahraga. Tapi kalau semuanya bilang bisa kok teman-teman. Kamu mau undang boleh ya? Nah, yang seperti ini yang dia boleh ya teman-teman ya? Mohon maaf ya teman-teman produser dan semuanya ya. Tapi pasti saya yakin tidak bisa masak dia. Belajar bisa dipelajari dong kalau itu ya. Ini BTW cari penyiar apa calon istri ya? Mohon maaf ya. Atau mungkin penyiar untuk TV kuliner ya. Oke. Nah Dok, tapi gini Dok, tadi ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Orang tua harus mengenali. Kalau teman berarti jangan membiarkan temannya sendiri dan lain-lain. Berarti kan ada perilaku atau pertolongan pertama. Kalau keluarga bagaimana memperlakukan, kalau temannya bagaimana, atau mungkin kalau pacarnya seperti apa. Ini kan mungkin ada perilaku yang agak sedikit beda. Nah ini mungkin kita bisa sedikit bahas lebih dalam Dok. Gimana kemudian kalau dari orang tua harus bersikap, teman selain menemani harus bagaimana dan lain-lain. Gimana Dok? Orang tua itu harus selalu belajar. Ketika mempunyai anak yang masih kecil-kecil, dia belajar menjadi orang tua ketika anak masih kecil-kecil. Ketika anak sudah dewasa, dia tidak bisa berlaku sebagai orang tua ketika anaknya masih kecil-kecil, memperlakukan anaknya yang sudah dewasa. Disitulah sulitnya orang tua. Kalau dia tidak segera bertransformasi, menasihati anak sebagaimana seorang teman, seorang sahabat, dia akan ditinggalkan oleh anak. Memberi nasihatnya seperti ketika dia ngasih tahu anak-anak, itu memalukan bagi orang yang sudah dewasa. Hei kamu, di depan orang banyak misalkan. Itu kan nggak pas, sehingga orang tua memang harus belajar. Nah, kapan orang tua itu masuk dan kapan dia tidak bisa masuk, dia pasti tahu sebenarnya. Cuma dia tidak bisa menahan diri kalau ketemu misalkan anaknya itu ngomongin nyablak gitu. Nah, itu akhirnya anak menjadi jauh sama orang tua. Begitu juga teman, dia harus tahu batas teman itu batasnya dari bagaimana. Begitu juga dengan pacar. Pacar pasti tahu lah, harusnya dia harus bersikap. Kalau pacarnya tidak mau merasa risih, selalu diurus, kan memang tidak semuanya orang suka diurus. Terlalu diperhatikan terus juga harus ngabari 24 jam gitu. Itu menjadi risih, dia akhirnya yang menjadi lepas. Sehingga masing-masing sebenarnya harus belajar untuk tahu porsinya sendiri-sendiri. Saya sampai sekarang pun juga belajar terhadap teman kerja, staf. Ketika saya di rumah bagaimana, di kantor bagaimana, itu adalah pembelajaran semuanya. Dan setiap hari itu sebenarnya ilmu. Saya bergaul dengan penjenengan hari ini, banyak ilmu juga yang saya dapat. Jadi apa Dok ilmu? Sebentar. Jadi setiap hari itu pasti ada event ilmu yang bisa kita ambil. Betul. Sehingga akhirnya itu pendewasaan diri masing-masing. Nah, termasuk tadi bagaimana peran-peran tadi, semuanya harus belajar. Orang tua harus belajar menjadi orang tua, teman harus belajar menjadi teman yang baik, pacar harus belajar menjadi teman yang baik. Sebenarnya ujung-ujungnya cinta sebenarnya. Seorang orang tua itu cinta kepada anaknya itu pasti, tetapi strategi untuk mempertahankan cinta itu yang perlu dipelajari. Teman sesama teman, cinta sama teman itu juga harus belajar karena demi cintanya pada sahabatnya. Cinta sama pacar atau pasangan juga sama, semuanya harus belajar.
Oke, tapi pokoknya nggak cinta sama kekasih atau pasangan orang lain ya dok ya, itu bahaya kayaknya dok ya. Nah dok, tapi ini dok, ketika tadi membahas soal teman ataupun orang-orang sekitar, bahkan tadi disampaikan juga bagaimana pacar harus bersikap dan lain-lain, itu kan artinya kan kita ini harus dikelilingi oleh orang-orang yang tidak justru memberikan dampak buruk. Tapi kadang-kadang tuh begini dok, ada sekarang istilahnya toxic positivity dok, yang masih banyak orang yang kok dia tuh nyuruh saya begini tapi saya tertekan, tapi kalau saya nggak begitu nanti jangan-jangan akhirnya begini. Kadang-kadang dalam diri kita ini pun belum bisa membedakan dia itu benar-benar positif atau dia benar-benar toksik gitu loh dok. Nah ini sebenarnya perbedaan signifikan supaya tidak berimbas ke mental kita yang punya teman seperti itu bagaimana sih dok sebenarnya? Sebenarnya terkait dengan kejiwaan tadi yang perlu diperkuat itu adalah di diri kita sendiri. Kita tidak bisa akan menggantungkan gitu ya dok? Menggantungkan atau berharap banyak pada lingkungan. Yang perlu kita bangun adalah personality kita sendiri. Bagaimana kita bergaul di lingkungan yang mungkin berbeda dan mungkin kulturnya bisa berbeda sama sekali dengan kita. Nah itu yang menurut saya penting, membangun personality. Dan itu perlu dikuatkan kepada kita, anak-anak kita, lingkungan kita. Pasti banyak orang yang mengeluh, aku itu punya rekan kerja begini gitu. Nah, saya punya atasan yang begini. Kalau kita bisa kuat merubah sih itu lebih bagus. Tapi kalau tidak, ya diri kita yang harus dikuatkan. Kita harus mengcounter diri kita sendiri. Ya, mengcounter atau membangun kejiwaan kita. Untuk bisa beradaptasi di manapun saja berada. Orang misalkan saya nggak suka ngerokok, saya nggak suka minum-minum, saya kalau berada di lingkungan itu supaya bisa diterima, saya nggak mungkin saya langsung ngasih khotbah, merokok itu adalah begini. Kan bukan begitu. Kalau memang saya cinta dengan teman-teman yang ada di lingkungan itu, saya harus memikirkan strategi kan gitu. Makanya yang diperkuat, kalau misalkan personality kita tidak kuat, ya mendingan jangan bergaul sama sekali gitu. Tapi kan itu nggak mungkin mau lari kemana kita, pasti ada akan ketemu orang-orang seperti itu gitu. Maka ya itu tadi kembalinya ke personality kita. Nah, dokter, kalau misalkan nih saya pernah juga mengikuti semacam forum begitu, forum teman-teman psikologi gitu, walaupun saya backgroundnya bukan psikologi, tapi saya kepo aja dengan dunia psikologi. Ada kemudian strategi komunikasi asertif yang mereka lakukan untuk membantu teman-teman ini, entah yang trauma atau gangguan mental atau punya kisah yang bagi dia berat untuk dihadapi. Dan komunikasi asertif ini memang menekankan dari aku daripada menyalahkan ke kamu begitu ya. Tapi dok, ada juga fenomena yang takutnya adalah menjadi bumerang. Maksudnya adalah asertif ini meminta si orang lain yang sedang depresi ini untuk review dan jangan cenderung blaming ke orang, tapi bagaimana review aku gitu kan. Tapi kan takutnya malah kayak seperti itu deh, apa ya dok, kayak menyalahkan terus diri sendiri gitu loh dok. Nah ini kemudian gimana ya dok, porsinya berapa persen atau bagaimana kemudian agak sedikit menjaga proporsionalnya agar maksudnya adalah asertif tadi tapi kemudian tidak menyalahkan diri sendiri gitu loh dok. Gimana? Jadi yang perlu kita bangun itu sebenarnya bukan dikembalikan bahwa kesalahan itu pada saya, tetapi penguatan saya, penguatan diri saya menghadapi lingkungan. Jadi bukan maksudnya berarti saya yang salah, bukan begitu. Saya yang harus dikuatkan bagaimana saya berada di lingkungan yang seperti itu. Kalau misalkan ini diperintah bos jelas-jelas salah nih. Kalau membangun personality kita bukan langsung ya salah lu. Misalkan gitu. Ya kita kan harus membuat strategi bagaimana nanti kebenaran itu tetap disampaikan, beliaunya tidak marah, dan tujuan akhirnya adalah pemahaman dia betul gitu. Jadi beda sebenarnya membangun personality dengan
menyalahkan diri sendiri, itu yang penting. Jadi bukan seperti itu. Oke, teman-teman tolong dibedakan ya perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan mungkin ngelihat videonya secuplik hanya kata-kata ini, bisa di-review dari awal ya. Nanti bisa ngikutin bagaimana alurnya. Jadi teman-teman bisa paham juga tentang tema hari ini. Kita fokusnya memang lebih ke mental health atau kesehatan mental. Nah, Dok, ini kalau mungkin ada hal yang ditekankan, mungkin terutama untuk teman-teman di Tulungagung. Bagaimana kan kultur Tulungagung dengan daerah lain mungkin berbeda nih, Dok. Nah, adakah kasus spesifik yang memang ini benar-benar ya wong Tulungagung ini kilo cah, atau seperti apa, Dok, yang terkait dengan kesehatan mental? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya di Tulungagung cukup bagus perkembangan kesehatan mental. Artinya dari yang kutub yang paling berat, yang gila misalkan, itu respon lingkungan itu bagus. Hanya ada beberapa yang kalau misalkan terjaring dari hasil sweeping orang gila itu yang asli Tulungagung yang berkeliaran di Tulungagung. Sebagian besar bukan orang Tulungagung. Bukan orang Tulungagung. Ya. Yang orang Tulungagung, keluarga ini masih bisa menerima, kemudian mau mengantarkan ke tempat berobat. Toh semuanya kalau orang ini gratis kan. Nah, yang menjadi masalah adalah yang masih belum ini. Nah, saya memberikan saran kepada masyarakat Tulungagung. Pertama, memang harus membangun keseimbangan kekuatan jasmani dan jiwa tadi. Yang kedua, bahwa kelainan kejiwaan itu spektrumnya luas. Kalau dibilang kamu harus berobat ke psikolog atau kamu berobat ke psikiater, itu tidak berarti bahwa kamu itu gila gitu. Itu yang mungkin perlu dibangun mindsetnya. Saya rasa itu. Oke, teman-teman ya, dimohon untuk bisa membedakan. Bahkan kalau temannya menyebut psikolog, jangan kemudian salah paham psikiater dan artinya itu gila ya, Dok ya. Ternyata tadi ada perbedaannya. Kalau psikiater memang cenderung ke ada medisnya, ada obatnya. Kalau memang psikolog lebih ke bagaimana pendampingan, banyak mendengarkan keluh kesah dari si pasien, bagaimana mungkin membuka sudut pandang supaya dia itu bisa lebih terbuka, lebih lapang dada dan lain-lain. Nah, Dok, ini masih dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional. Mungkin ada hal yang juga ingin disampaikan kepada khususnya masyarakat Tulungagung yang nonton dan Sobat Ratu tentunya. Sobat Ratu, kita masih berada di suasana pandemi Covid. Ekonomi tetap harus berjalan, tetapi jangan sampai ekonomi yang berjalan itu menyebabkan ada gelombang ketiga bagi Kabupaten Tulungagung. Maka satu-satunya supaya kita tetap survive adalah ekonomi berjalan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Oke, siap. Nah, teman-teman ya, jangan lengah ya, Dok ya, betul ya. Jangan lengah, dan untuk teman-teman yang belum vaksin mungkin juga bisa langsung menghubungi puskesmas terdekat masing-masing terdekat di daerahnya masing-masing di mana tempat kalian tinggal, dan untuk mendapatkan akses vaksinasi, karena itu juga akan membantu untuk kekuatan imunitas teman-teman, dan juga yang terpenting nanti akumulasinya bisa memutus penyebaran COVID-19 khususnya di Tulungagung. Saya juga mengucapkan terima kasih, Dokter Kasil. Hari ini hari berkah. Nggih. Semoga dengan ini Mbak Bella segera menemukan jodohnya. Amin. Ayo kameramen 2 orang. Ayo. Amin. Oke. Semangat bener ya. Kayaknya nanti orang-orang nonton kayaknya langsung bagian terakhir ini deh, Dok, kayaknya. Yang di awal kayaknya di skip gitu. Tapi ini alhamdulillah semoga dijabah loh ya. Amin. Oke, terima kasih. Ini Dokter Kasil sehari-hari sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang saya yakin juga kitirannya kemana-mana. Saya yakin habis ini aja udah mau kemana, Dok, setelah ini? Setelah ini ada jam 1 ada kegiatan. Oke. Nah, jadi beruntung ya teman-teman, kita bisa untuk mengagendakan podcast hari ini Tawishu. Jadi teman-teman bisa dapat menyerap ilmunya dari Dokter Kasil. Sekali lagi terima kasih Dokter. Sobat Ratu. Salam sehat semuanya teman-teman, dan nanti kita juga akan berjumpa di episode-episode berikutnya yang tentunya menarik dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang menarik, setting lokasi yang juga mungkin berbeda. Mungkin pengen undang kita ke daerah Anda bisa juga ya teman-teman ya. Nanti bisa langsung menghubungi ke Radar Tulungagung. Saya Cita Bila, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.